Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wala haula wala quwwata illa billahi rabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wala haula wala quwwata illa billahi rabbil alamin. Amma ba'd. Akhwan fillah azani Allah wa yakum. Alhamdulillah, kita lanjutkan kajian kita mempelajari kitab Minhajus Salikin, masih dalam kitab Thaharah, bab tentang adab qada al-hajah. Kita sampai pada poin yang ke-18. Beliau mengatakan wa ya'tamidu fi julusihi ala rijlihil yusra wa yansibu al-yumna. Dan dianjurkan, termasuk di antara adab dalam buang hajat adalah bersandar pada kaki yang kiri dan menegakkan kaki yang kanan. Ini gambarannya para ikhwatin azani Allah wa yakum adalah di WC atau pada waktu BAB, bukan yang sambil duduk. Ini bukan yang sambil duduk, karena WC jongkok itu di zaman Rasulullah belum ada. WC jongkok, WC duduk. WC duduk itu di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu belum ada. Itu kan kawinannya orang sekarang. Lah, di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu kondisinya dua kemungkinan. Kemungkinan yang pertama itu BAB di tempat terbuka. Maksudnya itu di padang pasir, di sawah, di padang pasir, ya di mana gitu loh pada waktu safar. Dan itu pasti yo kayak orang-orang yang BAB di sawah, di tegalan atau di apa. Yang kedua, di WC, dan WC yang ada di zaman beliau ya WC-WC yang jongkok itu. Lah, para ulama kita mengatakan ini ada di kitab-kitab Hanabilah, ada di kitab-kitab Syafi'iyah, bahwa salah satu di antara adab yang mestinya diperhatikan oleh orang yang sedang qadul hajah adalah duduknya itu sandaran pakai kaki yang kiri, dan kaki yang kanan itu ditegakkan. Jadi kaki yang kanan itu ditegakkan. Ini ikhwan mentok hukumnya pada tataran adab, pada tataran sunnah. Ini gimana prakteknya dulu? Prakteknya gimana? Ya. Lah ya, begitu. Prakteknya itu semacam itu. Jadi kaki yang dia itu duduknya, kaki yang kiri itu didudui, kaki yang kanan ditegakkan. Kaki yang kanan itu ditegakkan. Itu praktek dari yang ada disebutkan dalam hadis ini.
Apa landasannya? Apa landasannya? Landasannya pertama sebuah hadis yang dhaif. Landasannya pertama sebuah hadis, tapi hadis itu dhaif. Disebutkan kedhaifannya oleh para ulama-ulama kita. Disebutkan kedhaifannya ini oleh para ulama-ulama kita. Yang kedua, loh, kalau dhaif kenapa kok disebutkan oleh para ulama? Ngerti ya, kawan? Hadis dhaif itu jika dhaifnya tidak berat, itu masih diperselisihkan oleh para ulama, boleh tidak digunakan untuk sesuatu yang tidak berkaitan dengan akidah, tidak berkaitan dengan hukum, tapi berkaitan dengan adab atau berkaitan dengan fadhailul amal. Jadi kalau kita keluar sedikit dari pembahasan tentang masalah hadis dhaif. Hadis dhaif itu ada yang parah, ada yang ringan. Ya kayak penyakit ngono, sing parah ono sing ringan. Ini panuwun ngono ya dapat temen. Ya lara tapi ya panuwun. Lara tapi sekedar pilek. Ngono ya sakit tapi ya enggak parah. Ada lara kok sekarat, ini apa stroke itu kan berat. Lah, hadis dhaif itu jika hadis dhaif itu ada 3 kemungkinan. Kalau kita bicara tentang hadis yang lemah ya, maka ada 3 kemungkinan. Kalau kita bicara tentang hadis yang dhaif gitu ya, maka yang pertama yang berkaitan dengan masalah akidah, yang kedua yang berkaitan dengan masalah al-ahkam. Al-ahkam ini bisa jadi ahkam ibadat, bisa jadi ahkam al-muamalat. Yang penting masalah hukum, status halal haram, status wajib atau tidak wajib. Nah, yang ketiga ini yang berkaitan dengan masalah adab wa fadhail al-amal. Jadi yang pertama yang berkaitan dengan akidah, ini statusnya jelas sekali kalau berkaitan dengan akidah. Hadis dhaif itu tidak bisa dipakai dalam masalah akidah. Yang kedua, hadis dhaif pun tidak bisa dipakai dalam masalah hukum. Untuk menetapkan ini syari ibadah disyariatkan, ini ibadah nggak disyariatkan, untuk menetapkan hukum halal haram, maka nggak bisa menggunakan hadis yang dhaif. Tidak bisa, jadi untuk menggunakan hadis yang dhaif. Lah, adapun untuk yang titik yang ini, itu masih diperbincangkan oleh para ulama. Jadi itu masih diperbincangkan oleh para ulama. Kenapa? Seandainya lemah pun nggak membahayakan, toh hanya berkaitan dengan adab, toh hanya berkaitan dengan masalah keutamaan. Jadi keutamaan sebuah amal. Jadi keutamaan sebuah amal. Lah, di titik inilah yang para ulama itu kadang-kadang menyebutkan satu masalah yang itu sumbernya adalah hadis yang dhaif. Itu sumbernya adalah hadis yang dhaif. Dengan syarat pertama, dhaifnya itu bukan dhaif yang berat. Dhaifnya itu dhaif yang ringan. Yang kedua, hukum yang berkaitan dengannya itu sudah didasarkan dengan hadis yang sahih. Hanya berkaitan dengan adab yang berkaitan dengannya, berkaitan dengan keutamaan amal yang berkaitan dengannya. Ada satu lagi tambahan para ulama, yaitu tidak meyakini paten kalau itu adalah sabdanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tidak berkaitan atau tidak meyakini paten kalau itu adalah sabda dari beliau Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu masalah yang pertama. Kenapa kok hadis dhaif itu sering muncul di kitab para ulama? Terutama dalam masalah-masalah yang semacam ini. Ya kenapa ya? Ini bener ya, alhamdulillah. Ini bener nggak membahayakan. Ini nggak bener nggak membahayakan. Nggak ada bahayanya sama sekali. Tapi itu yang pertama. Yang kedua, alasan para ulama kenapa kok menyebut masalah-masalah semacam ini? Mereka mengatakan bahwa dengan cara semacam itu BAB atau pipis lebih tuntas. Katanya. Lah kalau ini berarti alasannya itu alasan kesehatan. Berarti alasannya itu adalah alasan kesehatan. Jadi para ulama kita menetapkan itu karena posisi semacam itu diaminkan oleh tenaga medis di zaman itu, di zaman para ulama-ulama dulu. Bahwasanya cara agar tuntas, agar cepat keluar, agar tuntas, maka itu
dilakukan. Jadi maka itu dilakukan. Yang ketiga, jadi posisi duburnya itu lebih tinggi dari tanah daripada kalau deprok kok ini metu niku merak-mari. Ini gawe bahasa gampang-gampangan lho. Nek di zaman itu kan orang ono WC judul ta ya. Nek VAB-ne tuh ngene. Lho ngene. Lah ngono kan ngono ku iya iku metu ku langsung ini langsung nempel tanah. Jadi kok yang belepotan merak-mari. Ini belepotan merak-mari. Kalau dengan posisi yang tadi itu posisi dubur itu agak tinggi karena tertahan kaki. Sehingga tatkala BAB itu lancar lancar dan nggak kena yang lainnya. Nah, itu berbagai macam alasan disampaikan ulama kenapa kok hadis kok masalah ini dimunculkan. Padahal hadisnya jelas-jelas dhaif dan itu masalah yang perlu dipahami. Sebagian orang itu kurang ajar dengan para ulama itu. Hadisnya dhaif disebut. Loh, hadis itu hanya salah satu di antara bahasan adab. Adab itu bisa diambil dari urf. Adab itu bisa diambil dari titik-titik yang lain. Sebagaimana saya katakan tadi, cara yang semacam itu lebih lancar. Ini kajian kesehatan. Kalau kemudian diaminkan oleh tim kesehatan, terutama di zaman para ulama kita dahulu, berarti bisa saja dimasukkan dalam masalah adab. Contoh, kalau ada orang zaman sekarang itu mengatakan di antara adab makan dikunyah sampai lembut. Salah. Mana dalilnya Ustaz? Ya dalilnya rawan mas. Tapi itu bisa digunakan dalil umum. Kata para ulama kesehatan, mangan itu nih dikunyah dengan lembut, maka kerja lambung lebih ringan, sehingga makanan lebih cepat terserap ke tubuh, sehingga manfaatnya lebih banyak dan tidak banyak terbuang. Di titik itu dalilnya benar. Nah, makanya kalau kita mengatakan semacam itu, di titik itu dalilnya bisa dicarikan dalil umum, maksudnya dalil umum bahwasanya orang itu harus menjaga kesehatannya. Salah satu di antara cara menjaga kesehatannya adalah lambungnya biar enggak terlalu berat dan macam-macamnya. Bisa saja dilakukan dalil dengan dalil-dalil umum semacam itulah. Untuk kajian-kajian adab yang semacam itu boleh-boleh aja, nggak ada masalah. Untuk kajian-kajian, kajian-kajian adab, hal yang semacam itu sah-sah aja. Jadi untuk dilakukan. Begitu juga dengan masalah yang ada di hadapan, begitu juga dengan masalah yang ada di hadapan kita. Begitu juga ikhwan dengan dalil yang ketiga yang saya katakan tadi. Kenapa keperluan semacam itu? Karena kalau dengan semacam itu tuh jauh, dan itu harus difahami dengan konteks lapangan di zaman Rasulullah SAW, yang memang di zaman itu orang itu kalau BAB rata-rata di tempat terbuka, di padang pasir, di mana. Jadi beda dengan kondisi sekarang. Kondisi sekarang itu kalau orang itu di WC jongkok sekalipun, itu kan memang bangunannya wis cekung. Bangunan itu wis cekung dan yang semisalnya. Jadi sehingga kita memahami para ulama tatkala ngomong itu mereka itu bicara dengan konteks yang ada di zamannya, dan Islam itu membahas sesuatu tersebut nggak mesti orang itu kondisi normal. Belum tentu loh kita itu di BAB kemudian di WC. Kadang-kadang pas ini pas camping, kadang-kadang pas bedil manuk. Ini pas belek manuk lah misalnya ngono. Terus belet BAB, mau kemana? Coba. Dalam kondisi semacam itu maka adab-adab semacam ini muncul. Dan itu yang harus difahami tatkala kita ngaji fikih. Jadi orang itu nggak mesti kalau kemudian kondisi itu ini normal, kondisi normal. Jadi kayak pembahasan di dalam dunia fikih lah. Kalau ada orang itu mau sholat, nggak nemu air, adanya air bekas minum sapi, apa yang harus dilakukan? Ngapain itu pakai sungai? Iya nih ono sungai. Nah ono sungai, ono keran api-api kok bakasan air diminum sapi. Itu nih kondisi normal. Nah suatu ketika kalau jenengan kepas nggak normal, ada di hadapan kita itu cuma dua, air yang barusan diminum sapi, ngiler barusan sapi ini. Yang kedua tayamum. Dalam kondisi ini fikih berlaku. Dalam kondisi itu
Ini fikih itu berlaku. Wudu atau tayamum, gak pakai perasaan pada waktu itu. Yang dipakai adalah air ini itu sudah masih tohirun mutohir, ataukah air ini sudah tohir ghairu mutohir. Pembahasannya jadi semacam itu. Allah alam. Nah, wa yastatiru bihaitin aw ghairihi, dan dia menutup diri dengan tembok atau yang semisalnya. Dan ini bisa dilakukan dengan dua cara. Satu, masuk ke haid, masuk ke WC, menutup diri, dilindungi oleh tembok, masuk ke WC. Atau kalau di tempat terbuka, cari sesuatu untuk menghalangi dia, pohon atau batu atau gundukan atau apa gitu, agar dia terlindung, agar dia itu terlindung. Nah, dari mana mengambil hadis ini? Ya, bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu kalau BAB maka beliau itu menjauh itu, kemudian beliau melindungi diri dari pandangan manusia. Wa yab'udu in kana fil fadha, dan beliau itu menjauh, di antara adabnya adalah menjauh apabila di tempat yang terbuka. Fadha itu tempat terbuka, ora ana gundukane, ora ana pohone, enggak ada batu besar begitu. Dan itu rata-rata kondisi alam di padang pasir. Bagaimana caranya? Menjauhlah dari tempat kerumunan orang, dari ini jalanan orang, jauh gitu. Kira-kira kalau ada orang lewat daerah situ sudah nggak akan memperhatikan dia, maka kemudian dia bisa jadi untuk membuang hajat di tempat yang semacam itu. Nah, wala yahillu lahu an yaqdiya hajatahu, dan tidak halal bagi dia untuk buang hajat fi tariqin, di jalannya orang, au mahalli julusin nas, atau tempat duduknya orang-orang, duduknya manusia, au tahtal asyaril musmirah, atau di bawah pohon yang musmirah, yang berbuah, au fi mahallin yu'dhi bihin nasa, atau di tempat yang mengganggu manusia, atau di tempat yang mengganggu manusia. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu pernah bersabda, ittaqu al-la'anain, hindarilah oleh kalian dua hal yang melaknat. Dalam riwayat yang lain Rasulullah SAW mengatakan, ittaqu al-mala'inat tsalas, hindari oleh kalian tiga perkara yang melaknat. Maksudnya mengundang laknat. Nek dia melakukan itu, maka mengundang laknatnya orang lain. Jadi apa itu yang dua, apa itu yang tiga, gitu. Apa itu dua, apa itu yang tiga. Jadi yang disebutkan oleh beliau SAW itu, pertama, alladzi yatakhalla fi tariqin nas, yang dia itu kalau BAB buang hajat itu di tengah, yani di jalanan orang, jalan-jalan yang masih dipakai, bukan tariqun mahjurah, yani bukan jalan yang sudah nggak dipakai, jalan yang masih dipakai. Au fi dhillihim, atau di tempat mereka itu berteduh. Jadi tempat mereka itu berteduh. Tempat mereka berteduh bisa jadi pohon yang berbuah, bisa jadi pohon memang untuk berteduh meskipun ini kono buai. Meskipun kono buai. Di antara juga yang dilarang oleh beliau sallallahu alaihi wasallam adalah berteduh fil mawarid. Mawarid itu bisa bermakna tempat sumber air, bisa bermakna tempat ngumpulnya manusia. Tempat ngumpulnya manusia. Intinya BAB di tempat yang akan ganggu manusia, dan itu banyak kemungkinan. Kemungkinan yang pertama di jalanan, kemungkinan yang kedua di tempat ngumpulnya orang, kemungkinan yang ketiga di bawah pohon yang rindang, biasanya tempat orang duduk-duduk, kemungkinan yang keempat di bawah pohon yang ini di bawah pohon yang berbuah. Nah, orang itu kan di bawahnya untuk ambil buahnya. Sebagian ulama menambahkan di tempat panas kalau musim dingin. Di musim dingin kan tempatnya orang berjemur. Wong itu kepingin ini berjemur. Ini jangan kemudian mengatakan larangannya Rasulullah tempat terduh, ini tempat panas. Nah, tempat kumpulnya orang malahan kalau pas musim dingin. Tempat kumpulnya. Intinya jangan BAB di tempat yang akan mengganggu orang lain. Rasulullah SAW menyebutnya itu al-mala'in ats-tsalas,
Yani 3 perbuatan yang melaknat. Kenapa? Ini kita itu, nih ada orang itu berbuat yani BAB di tempat semacam itu, lalu ada orang ke situ. Nek wong api, iku dungane api, tapi wong api itu arang. Rata-rata wong itu cangkem elek. Ini enak-enak ya arepe istirahat ngono ya. Di bawah pohon itu ngarepe ku ya istirahat. Begitu marak ngono, Masya Allah. Ini gedang goreng 5. Ngono dalam kondisi semacam itu ya, Wan. Kemudian dungane api itu jarang. Masya Allah, mugi panjenengan ngampuni dosa orang ini. Ya Allah, mugi jenengan ngasih petunjuk orang ini. Itu tuh warang. Iku orang sing atine suci. Jarang orang yang semacam itu. Ya Abdullah bin Mas'ud itu tahu kemalingan uang, kemalingan barang. Rumah itu jebol, terus dimaling barang. Ini. Tatkala dia tahu bahwasanya hartanya kemalingan, Tuhan kok wapi. Tuhan itu mengatakan, ya Allah, jika orang tadi maling karena butuh, berilah dia kekayaan agar gak maling lagi. Tapi kalau memang dia itu maling karena hobi ini maling, jadi maka jadikanlah aku adalah orang terakhir yang dia maling. Wong ini maling lah, dungane ngono, itu haram. Dungane kok ngono tuh, hanya orang-orang besar yang mampu melakukan semacam itu. Orang-orang suci yang mampu melakukan semacam itu. Ini rata-rata wong kan bongko kan. Wong ini kapan bongko ya? Rata-rata wong itu semacam itu, rata-rata wong. Nah, sing nuduhane bongko itu kan yang BAB itu. Maka itu mengundang laknat. Jadi bukan tempat itu yang melaknat, bukan perbuatan dia yang semacam itu, tapi orang lain yang melihat itu rata-rata dongane itu elek. Rata-rata dongane wong itu elek. Karena orang itu berdoa semacam itu karena perbuatan Anda, maka itu sama saja dengan mengundang melakukan perbuatan yang melaknat. Jadi orang itu melaknat dirinya sendiri, itu nggak mesti langsung melaknat dirinya sendiri. Bisa jadi dia melakukan perbuatan yang menyebabkan orang lain melaknat. Rasulullah SAW itu mengatakan termasuk di antara dosa besar adalah orang itu melaknat kedua orang tuanya. Para sahabat itu bingung. Loh ya Rasulullah, napa wonten orang itu melaknat orang tuanya sendiri? Di zaman Rasulullah para sahabat itu nggak membayangkan ada anak melaknat wong tuane. Ini urip zaman saiki ono gak usah takon. Lumrah. Akeh. Wong zaman sekarang itu kurang ajar, Masya Allah. Ono anak nuntut wong tuane di pengadilan gara-gara waris. Ono anak sampai naruh orang tuanya di panti asuhan panti jompo dan macam-macam. Naudzubillah. Jadi para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kalau di zaman Rasulullah, pada waktu Rasulullah mengatakan di antara dosa besar adalah anak melaknat orang lain. Anak itu melaknat orang tuanya sendiri. Para sahabat bertanya, "Loh ya Rasulullah, napa wonten?" Maka Rasulullah mengatakan, "Ya ada. A melaknat orang tuanya B. Gara-gara B dilaknat orang tuanya, akhirnya B balas ngelaknat orang tuanya A. Itu sama saja dengan A melaknat orang tuanya sendiri. Gara-gara dia melaknat orang tuanya si B, akhirnya wong tuanya jadi korban." Jadi makanya kan Allah Subhanahu wa taala itu mengatakan la tasubbul. Jadi kamu itu jangan mencela Tuhannya orang-orang kafir. Kenapa? Jadi Allah Subhanahu wa taala melarang sama Rasulullah SAW, kamu itu sampaikan ke umatmu. Jadi ojo sampai mencela Tuhannya orang-orang kafir. Kenapa? Sedikit korban aku. Sedikit korban itu kan Allah. Akhirnya orang-orang itu mencela fayasubbullaha adwan bighairi ilmin. Akhirnya mereka mencela Allah tanpa ilmu. Ini tanpa ilmu. Hal ini semacam itu harus dipahami. Jadi intinya ya kawan, itu adalah melakukan sesuatu yang menjadikan dia terlaknat di hadapan Allah, yang berkaitan dengan masalah buang hajat yang semacam semacam itu. Lah, kalau zaman kita sekarang para hadirin azanillahu wa yakum, enggak harus semacam itu kondisinya. Jadi enggak harus semacam itu kondisinya. Kondisi yang zaman sekarang itu mungkin adalah gawe sapi teng enggak bener. Gawe sapi teng itu enggak bener. Jadi ini misalkan
Jadi misalkan rata-rata wong itu sampai tengi buri omah. Terus bor-borane itu di depan. Itu sudah kesepakatan RT RW. Dan bagian depan rumah itu bor-boran sumur. Bagian belakang sampai teng. Itu kesepakatan RT RW lah. Lah kemudian ada wong rak bener blas. Desen sampai teng itu depan rumah. Akhir tonggo kanan kiri itu airnya berubah bau dan macam-macamnya. Akhirnya itu jadi mereka itu cari sumbernya, ternyata gara-gara sabitenge tonggo. Apa hukumnya perbuatan ya kawan gawe sabiteng menyelisihi uruf masyarakat? Haram ya. Dan itu masuk dalam hadis ini. Enggak ada kok larangan gawe sabiteng kayak begitu terlarang. Ya zaman Rasulullah orang sabiteng. Tapi ilahnya satu, yaitu mengganggu orang dengan BAB kita. Mengganggu orang dengan BAB, yani dengan BAB. Dan yang semisalnya, maka hal-hal yang semacam itu mengikuti uruf masyarakat biasanya kan tergantung Pak RT, Pak RW dan yani macam mengikuti aturan yani pemerintah yang ada di tempat semacam itu, karena itu mau nggak mau akan mengganggu yani posisi masyarakat yang ada di sekitar kita. Wallahu a'lam. Nah, yang ke-22 beliau mengatakan wala yastaqbilul qiblata wala yastadbiruha, tidak boleh membelakangi, tidak boleh menghadap kiblat. Wa au yastadbiruha, atau membelakangi kiblat. Hala qada'il hajati, tatkala buang hajat. Liqaulihi, berdasarkan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza ataitumul ghaita, apabila kalian mendatangi WC, fala tastaqbilul qiblata bi ghaitin, jangan kamu itu menghadap kiblat tatkala BAB, wala baulin, juga tatkala pipis, wala tastadbiruha, jangan membelakanginya. Yani walakin namun syarriku, menghadaplah ke arah timur, au gharribu, atau menghadaplah ke arah barat. Tapi ya muttafaqun alaih. Wala yastaqbilul qiblat, jangan menghadap kiblat. Kiblat ini kiblat yang sekarang. Maksudnya kiblat yang sekarang, Ka'bah. Karena kiblat kaum muslimin itu dua. Kiblat dulu sama kiblat sekarang. Kiblat dulu itu mana? Baitul Maqdis. Kiblat yang sekarang Ka'bah. Ya, sejak dirubah ke Ka'bah di bulan Sya'ban atau Rajab tahun kedua Hijriah sampai hari kiamat nanti, kiblatnya kaum muslimin adalah yakni Ka'bah al-Musyarrafah. Baik. Masalah ini para jamaah yang dimulakan Allah Subhanahu wa taala, masalah panjang banget. Ana ringkaskan pembahasannya. Karena masalah ini oleh sebagian ikhwah dijadikan masalah manhaj. Udah gak ngono, gak salafi. Repot kadang-kadang fikih tadi masalah manhaj itu. Ya sempur lah, sapa sing salah ya. Aku kemarin itu kapan ya? Sekitar sebulanan yang lalu atau setengah bulanan yang lalu. Itu nemu ada HP gitu di BC masuk ke HP anak. Ini sebagian temen itu ya galau apa-apa. Nah, ada buku dengan judul Titik Beda Fikih Salafi Muhammadiyah. Ketemu begitu? Anak gak ketemu, kadang-kadang gak kepingin nemukan. Titik Beda Fikih Salafi Muhammadiyah, ditulis oleh seorang dokter. Dokter fulan siapa lupa, gak ngapal loh jenenge ki apa. Aku ya senyum dengan buku itu. Iki penulis dokter tapi rada geblek katanya. Kenapa? Pilih judulnya. Titik Beda Fikih Salafi Muhammadiyah atau Muhammadiyah Salafi. Anaknya senyum, loh, memang fikih itu gawanane. Gawanane beda. Ini gak beda tuh gak fikih. Jangankan Muhammadiyah Salafi, Al-Furqan, kalau Al-Furqannya geger. Ustaz Al-Furqan dulu, antum nulis buku Titik Beda Ahmad Sabik Ustaz Aun. Rumput lah nih, Ahmad. Lumrah ya, guru murid beda itu lumrah, anak bapak beda itu lumrah, seperguruan beda itu lumrah. Memang fikih itu gawane semacam itu. Dulu Imam Syafi'i nulis buku waneh,
Ini khilafus Syafi'i Malik. Ini bedanya antara Syafi'i karo Malik. Itu rata-rata bener ya Imam Syafi'i. Oh, lah Imam Malik itu lho gurune. Mengko beliau nulis buku apa nih? Titik beda antara Syafi'i dan Malik. Oh ya aku nulis buku perbedaanku karo Ustaz Aun Rafiq. Itu kan kurang ajar banget. Tapi yang boleh zaman itu mungkin aku gak kurang ajar. Zaman itu mungkin begitu itu nggak kurang aja, biarin aja ya, biarin aja. Memang fikih itu ini begitu. Makanya titik-titik fikih, Anda sering katakan sama banyak teman, titik fikih yang dijadikan oleh para ulama sebagai pembeda antara Ahlussunnah dan bukan Ahlussunnah, jadikan itu pembeda antara Ahlussunnah dan bukan Ahlussunnah. Kayak nikah mut'ah, itu jelas dijadikan oleh para ulama titik pembeda antara fikihnya Ahlussunnah dengan fikihnya Syiah. Semacam mashul hufain, mengusap dua sepatu. Itu ada di beberapa kitab akidah. Kenapa kok masalah fikih muncul di kitab akidah? Ya karena itu beda antara fikih Ahlussunnah dengan Ahlul Bidah. Kayak masalah pemerintahan, khilafah, imamah. Masalah imamah, masalah pemerintahan, itu kan muncul di kitab-kitab akidah. Padahal itu masalah fikih. Masalah pemerintahan itu bukan masalah akidah, itu masalah fikih. Tapi kenapa muncul di kitab-kitab akidah? Karena mensikapi pemerintah itu adalah pembedaan antara fikihnya Ahlussunnah dengan fikih yakni Khawarij. Dan begitu. Lah, yang memang dijadikan oleh para ulama sebagai titik beda antara Ahlussunnah dengan selain Ahlussunnah, katakan itu. Tapi yang enggak, biarkan fikih itu mengalir. Jadi biarkan fikih itu mengalir. Fikih-fikih yang enggak muncul di kitab akidah, fikih-fikih yang enggak muncul di kitab manhaj, enggak usah digeger-gegeran. Dan enggak usah memunculkan bahwasanya ini fikih pembeda antara ini dengan itu. Terus koyok beberapa BC yang kadang-kadang bereket hati. Perbedaan masjid Salafi dengan masjid Ahlul Bidah. Satu, kunut subuh. Masjid Salafi itu tidak kunut. Yang ini kunut. Kapan? Kunut subuh itu membeda antara Ahlussunnah dengan Ahlul Bidah. Ini sore ada tasbih. Sing iki gono tasbih. Sejak kapan masalah tasbih itu membeda antara Ahlussunnah dan bukan? Yani Ahlussunnah. Si Bibas itu mengatakan tasbih itu boleh. Ini. Tasbih itu meskipun beliau mengatakan yani apa itu zikir pakai tangan lebih utama, tapi pakai tasbih boleh kata beliau. Dan itu yang dikatakan oleh Syekh Bakar Abu Zaid. Nah, dalam arti ya kawan, yang bukan titik beda itu ini jangan titik beda. Yang bukan titik yang dijadikan oleh ulama sebagai fikih Ahlussunnah dan fikih non Ahlussunnah, jangan kemudian dijadikan sebagai yang semacam. Lah, salah satu masalahnya adalah masalah yang ada di depan kita ini. Gara-gara masalah itu ngelantur marah-marah. Masalah menghadap kiblat dengan tidak menghadap kiblat tatkala buang hajat. Masalah ini ya ikhwan ada 8 mazhab. Dan khilaf itu semakin besar, semakin lebar. Itu menunjukkan masalah itu semakin kokoh. Kenapa sampai terjadi khilaf yang demikian panjang? Jadi kenapa sampai masalah ini terjadi khilafnya? Sabab gitu ya, al-khilaf. Kenapa masalah ini ada terjadi perbedaan pendapat di kalangan para ulama? Letak permasalahannya adalah adanya benturan antara dua model hadis. Yani adanya benturan antara dua hadis. Yani adanya benturan. Yang pertama adalah hadis yang dohirnya melarang menghadap membelakangi kiblat. Hadis Abu Musa al-Asy'ari. Abu Musa al-Asy'ari. Itu hadis yang ada di depan antum ini. Itu hadis Abu Musa al-Asy'ari. Bukan Abu Musa, Abu Ayyub al-Ansari. Salah bisa? Hadis Abu Ayyub al-Ansari. Hadis Abu Ayyub al-Ansari. Hadis Abu Ayyub al-Ansari rahimahullah radhiyallahu an itu adalah yang beliau mengatakan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza ataitumul gha'it, apabila kalian itu datang ke WC BAB maksudnya itu, fala tastaqbilul qiblata wa la tastaqbilu, apabila kalian itu BAB buang hajat,
Yani fala tastaqbilul kiblata, jangan kalian itu menghadap kiblat, jangan kalian itu membelakanginya. Pada waktu BAB ya jangan gitu, pada waktu pipis ya jangan begitu. Tapi menghadaplah ke arah timur, menghadaplah ke arah barat. Kenapa? Rasulullah ngomong ini di mana? Di Madinah. Ini di Madinah itu nih menghadap ngidul, menghadap selatan itu menghadap kiblat. Menghadap utara membelakangi kiblat ben aman. Menghadaplah ke arah timur atau menghadaplah ke arah barat. Rasulullah ngomong semacam ini di kota Madinah. Ini di negeri kita diganti. Ini kamu itu jangan menghadap kiblat, maksudnya jangan menghadap ke arah barat. Jangan membelakanginya, maksudnya jangan menghadap ke arah timur, tapi ke selatan atau ke utara. Ini ke selatan atau ke utara. Baik. Yang kedua ya, hadis Ibnu Umar. Kalau yang kedua adalah hadis Ibnu Umar dengan hadis Jabir bin Abdullah. Hadis Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma itu ceritanya juga dalam Sahihain. Ceritanya itu adalah Abdullah bin Umar itu dulin ke rumah adik Hafsah. Ini Abdullah bin Umar itu dulin ke rumah mbak ini, mbaknya Hafsah. Hafsah binti Umar. Itu sama-sama putra-putrinya Umar. Lah, pada waktu beliau sowan, dulin gitu ya ke rumah mbak itu beliau naik ke atas. Rumahnya orang Arab zaman itu gimana? Kayak Ka'bah ini loh rumahnya orang Arab itu. Rumahnya orang Arab zaman itu ya orang gedenge, orang apa, kayak Ka'bah ini loh persis. Rumahnya orang Arab itu kotak, itu dhuwure itu ada kayu gitu dipasang begitu, ono pelepah kurma atau kayu-kayu kurma digeraji itu ditaruh di atasnya. Itu bisa dinaiki. Itu bisa untuk dinaiki. Itu yang namanya saqaf. Orang zaman itu lu mengatakan itu penutup rumah ya, atapi rumah ya ikut. Dan itu bisa dinaiki. Bisa dinaik ke atas. Lah Abdullah bin Umar itu sowan rumah adik itu sampai naik ke atas qadarullah. Lihat ke bawah Rasulullah BAB. Kok ketutupan kabeh? Memang enggak ketutupan kabeh. Rumahnya orang-orang zaman itu enggak ketutupan kabeh. Jadi Masjid Nabawi di zaman Rasulullah SAW itu yang tutupan cuma bagian depan, tengah ke belakang itu enggak tutupan. Jadi tengah ke belakang itu enggak tutupan. Makanya dulu pada waktu Rasulullah SAW itu kalau pada waktu sholat zuhur, kalau musim panas suruh nunda. Kenapa nunda? Ya panas pol. Menurut itu dari menurut adem. Di zaman itu, saya kira ana bedane jam 12 ya ono AC ini. Jam 1 ono AC ini doae. Ini kalau sekarang, ini kalau kondisi sekarang atau minimal lagi pas kondisi sekarang. Ala kulin, Abdullah bin Umar tuh naik. Kata Abdullah bin Umar, "Fara'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Saya lihat Rasulullah SAW itu BAB menghadap kiblat membelakangi Baitul Maqdis. Membelakangi Bait Al-Maqdis. Itu persaksian siapa? Abdullah bin Umar. Abdullah bin Umar. Itu hadis Abdullah bin Umar. Hadis Jabir, hadis dalam Sunan Nabi Dawud, Tirmidzi dan yang lainnya. Jabir mengatakan, "Nahana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an istiqbalil qiblah wa istidbariha." Yani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memang beliau itu melarang kami untuk menghadap kiblat atau membelakangi kiblat. Walakin tapi aku itu loh, walakin wara'aituhu yani yastaqbilul kiblata bi'amin qabla mautih. Tapi aku pernah lihat beliau itu pipis menghadap kiblat setahun sebelum wafat. Itu omongannya siapa? Jabir. Itu omongannya Jabir. Jadi bener loh Rasulullah SAW itu gara-gara Jabir pada suatu hari itu pernah pipis menghadap kiblat. Tegur karo wong konangan. Tegur karo wong. Ini Jabir itu beberapa kali perbuatannya sing ana aneh-aneh konangan. Pertama, ini pas ngintip cewek. Ini konangan wong. Ini beliau itu ini arep nikah, mau nikahi orang, sudah ada yang mau dinikahi, sudah mau dilamar tuh, tapi serkop ora itu dulu. Nah, nazar itu kan ada dua model. Nazar pertama, nazar depan langsung, memang nazar, memang sengaja ketemu terus nazar. Itu yang ada fikih, apa yang boleh dilihat. Mazhab jumhur yang boleh dilihat wajah sama telapak tangan. Wajah sama telapak tangan, ada beberapa mazhab yang berkaitan dengan masalah itu.
Yang kedua, nador yang akhwat itu nggak ngerti kalau dinador. Itu kan terserah. Karpe. Sing akhwat kan nggak ngerti. Saya dia nggak ngerti. Ini akhwat itu nggak ngerti kalau dia dinador. Lah, Jabir itu kepingin lihat akhwat yang kepingin dinikahinya itu dari tempat yang akhwat itu nggak tahu kalau dia dinador. Ini naik pohon. Jabir itu naik pohon. Ini untuk bisa ngintip ke halaman belakang rumahnya cewek itu. Konangan wong. Kiai ngintip cewek konangan wong. Oh, api loh. Ngintip cewek konangan wong. Akhirnya orang dan mengatakan, "Ya Jabir, anta fa'alu hadza wa anta sahibu Rasulillah." Ini. Wahai Jabir, jenengan tuh pripun toh? Kok melakukan perbuatan semacam ini? Jenengan kan sahabat. Ngono. Kalau bahasa sekarang itu, lu jenengan dengan kiai. Kok ngintip cewek? Ngono. Maka Jabir mengatakan, "Mah, ngono. Diam kamu. Saya mendengar Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam itu bersabda dan beliau berdalil dengan sebuah hujah bahwasanya nek ngintip cewek itu tujuannya bener boleh. Nah, tujuannya mau nikahi maksudnya. Tujuannya mau nikahi itu boleh-boleh aja. Ini. Pokoknya wong soleh ku si sowai ngomong gitu. Ngintip cewek pun jadi boleh loh. Nek wongnya soleh. Nek wongnya gak soleh jangankan ngintip loh. Depan ini masalah. Ala kulin itu Jabir itu yang pertama. Yang kedua, pas BAB, pas pipis keingatannya. Pas pipis yang menghadap kiblat konangan wong. Beliau itu sudah menjauh. Sudah menjauh. Kemudian konangan, apa itu? Pas pipis kan ada orang lewat konangan. Semuanya ini karo wong itu. Jenengan tuh pripun toh? Rasulullah SAW kan ngelarang pipis menghadap kiblat. Maka Ibnu Al-Akhir mengatakan, memang benar laqad nahana Rasulullah SAW an istiqbalil kiblat wa istidbariha. Rasulullah memang benar melarang kita itu untuk menghadap kiblat membelakangi kiblat. Tapi kata beliau, tapi aku itu loh setahun sebelum Rasulullah wafat, berarti tahun 10 loh. 10 Hijriah. Setahun sebelum Rasulullah wafat, aku pernah melihat beliau itu pipis menghadap kiblat. Ini pernah melihat beliau itu pipis menghadap ke arah kiblat. Jadi berarti ada dua kelompok hadis. Ada hadis pertama yang zahirnya itu melarang mutlak. Gak boleh menghadap, gak boleh membelakangi. Riwayat yang kedua atau kelompok yang kedua, hadis Abdullah bin Umar dengan hadisnya Jabir yang zahirnya menunjukkan boleh. Yang zahirnya itu menunjukkan boleh. Lah, dua hadis inilah yang kemudian terjadi perselisihan panjang dengan ulama bagaimana mengkompromikan. Bagaimana mengkompromikan. Dan itu masalah yang panjang banget. Jadi masalah yang panjang banget. Sampai ada 8 mazhab dalam masalah itu. Imam Syaukani rahimahullah ta'ala dalam Darari, beliau itu mengatakan masalah ini adalah masalah perhelatan para ulama. Jangan coba-coba masuk kalau anda bukan kaliber. Kata beliau. Jadi bukan kaliber. Jadi perbedaan para ulama itu semakin lebar. Itu menunjukkan masalah itu semakin kokoh. Jadi semakin kokoh. Kayak masalah safar. Orang itu kalau musafir sampai kapan dihukumi safar, dihukumi sebagai musafir, itu ada 20 mazhab. Seingat anak, pokoknya banyak lah, 20-an gitu lah, seingat anak, 20 sekitar itu. Ini pendapat ulama sekelas itu. Kemudian ada orang mengatakan bahwasanya masalah ini yang pasti, yang benar ini, itu kan jadi lelucon. Ya, jadi lelucon. Semacam ya masalah-masalah yang semisal dengan, yani masalah-masalah yang semisal dengan yang semacam itu. Lah, misalnya ini para yutin azani Allah wa yakum. Dari semua mazhab, yang terkuat itu dua. Yang terkuat itu dua. Maksudnya itu dari semua analisis 1, 2, 3, 4, 5 sampai 8 itu, maka pendapat yang paling bisa dipertanggungjawabkan itu dua. Satu, jadi saya katakan tadi ya, di sini ada 8 mazhab yang muncul oleh kalangan ulama. Tapi yang mencuat ke permukaan, yang paling diterjihkan oleh para ulama-ulama muhaqqiqin itu dua. Yang pertama, at-tafriq, membedakan antara tempat, yani
at-tafriq baina al-bunyan was-sahra. Membedakan antara BAB di bangunan sama BAB di tempat terbuka. Membedakan antara BAB di bangunan dengan BAB di tempat terbuka. Dan ini mazhab jumhur, dan di antara mereka para ulama Syafi'iyah. Kata mereka, yang terlarang itu kan di tempat terbuka. Kalau di tempat yang tertutup nggak apa-apa. Untuk menggabungkan antara hadis larangan dengan hadis yang membolehkan. Menggabungkan antara hadis yang terlarang dengan hadis yang membolehkan. Jadi gambarannya, kalau itu di tempat yang terbuka, gak ada penghalang, maka jangan. Tapi kalau di tempat yang tertutup, kalau di tempat yang tertutup, antara Anda, meskipun bukan di WC ya, tapi antara Anda dengan kiblat itu ono tembok, ono apa? Ada pohon, ada apa? Semacam itu tidak mengapa. Jadi Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu dalam Sahih Muslim itu pernah pipis menghadap kiblat. Konangan wong. Konangan wong. Jadi ngarepe itu zaman itu kan yo di tengah padang pasir wis juntel-juntel ngene BAB ono wong liwat. Ya semacam itulah. Ya zaman itu ya. Jadi hadis yang menceritakan wong BAB konangan itu sering. Ya memang fakta alam zaman itu adalah semacam ini semacam itu. Saiki kan ra ono to wong BAB konangan ora ono. Ini konangan sopo sekarang. Lakuin. Beliau itu menghadap kiblat. Maka Abdullah bin Umar itu mengatakan, loh, yang terlarang itu kalau di sohro, di tempat terbuka, iki loh di depanku kalau ono ontoku. Jadi onto itu disuruh duduk. Ya, Abdullah pinter ya. Disuruh duduk, terus beliau itu pipisnya itu menghadap onto. Lepas itu menghadap kiblat. Ini pas itu menghadap kiblat. Alasannya, loh, di depan iki ono onto, dalam arti ada penghalang. Jadi ada penghalang. Dan itu mazhab jumhur para ulama. Sebagian pendapat yang kedua ya, ikhwan, adalah pendapat at-tahrim, larangan mutlakon. Larangan secara mutlak. Jadi at-tahrim mutlakon. Pokoknya mau di tempat terbuka, mau di tempat tertutup, mau apa pokoknya terlarang. Dan itu praktek yang dilakukan oleh Abu Ayyub al-Ansari. Perawi dari hadis Abu Ayyub al-Ansari itu beliau setelah wafatnya Rasulullah SAW itu beliau akhirnya tinggal di negeri Syam. Ingat, negeri Syam itu dulu adalah negeri yang peradabannya sudah kuat. Jadi kalau negeri Madinah, maka itu kan negeri Badui, negeri pedalaman lah gitu ya. Ini dulu di awalnya ke Syam itu adalah bekas negara Romawi. Ya, negara adidaya sekelas Amerika, sekelas Rusia itu kan negeri besar di zaman itu. Lah, pada waktu datang rumah-rumah yang sudah ada di negeri Syam itu hampir banyak rata-rata itu menghadap kiblat. Diapakno iki ngene. Akhirnya beliau meskipun WC ini menghadap kiblat, berusaha semaksimal mungkin untuk tidak menghadap ke arah kiblat. Dari sini para hadirin Allah Subhanahu wa taala, para hadirin azanillahu wa taala, untuk selamatnya kalau selamatnya adalah hindari menghadap atau membelakangi kiblat. Itu yang pertama. Itu yang pertama. Yang kedua ya, kawan, kalau kondisi memungkinkan, lakukan agar tidak menghadap kiblat, tidak mengganggu kiblat. Koyok arep bangun rumah, didesain lah gimana caranya WC itu tidak menghadap kiblat. Ini WC itu tidak menghadap kiblat. Atau kalau beli rumah, sing gawe omah pertama itu gak perhatian masalah itu, ini bisa dibongkar, direnovasi, diputer, maka lakukanlah. Tapi terkadang ada 1-2 kondisi yang menyulitkan untuk itu. Jadi yang menyulitkan untuk itu. Misalkan jenengan pas di terminal, RP BAB. Lah terminal itu kan tempat BAB ini kan cilik-cilik toh, kadang-kadang itu cilik-cilik. Ini. Itu menghadap kiblat. Jenengan tahu kalau itu menghadap kiblat. RP muster ora iso wong. Sudahlah, daripada BAB aja. Toh dalam masalah itu sebagian ahli ilmu bahkan jumhur mengatakan boleh menghadap kiblat kalau di tempat tertutup. Boleh menghadap kiblat kalau di tempat tertutup untuk menggabungkan antara riwayat larangan dengan riwayat yang
membolehkan. Riwayat larangan dengan riwayat yang membolehkan. Wallahu a'lam. Jadi itu masalah yang ada di hadapan kita. Jadi masalah membelakangi atau menghadap ke arah ini, membelakangi atau menghadap ke arah kiblat. Jadi diusahakan maksimal agar kita. Kenapa? Kalau kita itu BAB-nya atau bibisnya tidak menghadap dan tidak membelakangi kiblat, maka itu adalah sesuatu yang pasti benar. Adapun kalau sampai membelakangi atau menghadap kiblat, ada kemungkinan benar, ada kemungkinan salah. Jadi ada kemudian dalam kaidah dalam menghadapi dunia fikih itu adalah kaidah umum al-khuruju minal khilafi mustahab ma lam yuaddi ila khilafin akhar. Keluar dari khilafnya para ulama itu dianjurkan selagi tidak memunculkan khilaf yang baru. Wallahu a'lam. Kita lanjut. Fa idza qadha hajatahu, apabila telah selesai buang hajat, istajmara bi thalathati ahjar, maka bisa istijmar dengan 3 batu. Dengan 3 batu. Wa nahwiha, atau yang semisal batu. Tuttaqo tunakil mahal. Tunaki al mahal, yang bisa membersihkan tempat keluarnya BAB. Tempat keluarnya apa itu? Buang hajat. Summastanja bil ma, kemudian setelah dibersihkan pakai batu, disusul pakai air. Wa yakfil iqtisaru ala ahadihima, dan kalau mencukupkan diri dengan salah satunya maka boleh. Wala istajmiru, tapi jangan istijmar itu birauthi, pakai kotoran. Wal idhami, dan tulang. Kama naha anhu nabiyyu, sebagaimana itu dilarang oleh beliau sallallahu alaihi wasallam. Wa kadzalika kullu ma lahu hurmatun, demikian juga semua yang memiliki kehormatan. Baridhanazani Allahu yakum. Sekarang terakhir, kalau pipisnya BAB-nya sudah selesai, maka kan istilah kita itu kan cawi. Cawi itu istilah syariatnya itu istinja atau istijmar. Istinja atau istijmar. Nah, alat untuk istinja atau istijmar itu 2. Alat untuk istinja atau istijmar itu 2. Apa? Air sama hajar. Alat, jadi bahasa sekarang itu ya cawi. Cawi itu bahasa Indonesia apa? Cebok. Ya, cebok. Jadi bahasa fikihnya itu namanya al-istitabah. Al-istitabah itu ada istilahnya itu istinja, ada istijmar. 2 ini sama. Sebagian ulama mengatakan nek karek banyu istinja, nek pakai watu istijmar. Tapi sepokoknya sepodo wae. Dua-duanya ini alatnya itu 2. 1 alma, air. Yang kedua al-hajar, watu. Ya. Air ini para witanazani berlakulah syarat air yang tahir. Yani mutahhir, gitu ya. Air yang suci mencucikan. Adapun batu yang dipakai untuk istinja ini itu bukan batu sembarangan. Istilah fikihnya itu namanya al-hajarus syar'i. Semua batu di sini itu batu apa? Makanya beliau membahasakan batu wa nahwiha, al-hajar wa nahwiha misalnya. Dalam istilah fikih, hajar ini bukan watu yang ada itu bukan. Tapi istilah fikihnya adalah hajaru istinja. Istinja, atau di sebagian istilah kitab al-hajar asy-syar'i. Hajar asy-syar'i. Lah, hajarus syar'i itu semua benda yang terpenuhi 4 syarat. Semua benda yang terpenuhi 4 syarat. Yang pertama, tahir. Benda itu suci, bukan benda najis. Yang kedua, yabis. Benda itu kering, bukan basah.
Yang ketiga qali'. Qali itu apa dibaca ya? Qali itu yang bisa menghilangkan najis, keset. Sampeyan itu BAB. Terus diresiki pakai tisu. Itu bisa hilang. Ya, ini tuh keset, bisa menghilangkan. Tapi sampeyan juga nyamin apa misalkan enggak ono tisu di sini. Ono plastik. Plastik itu digawe nyawi. Yo tambah roto morak mari. Nah, ini. Plastik itu bukan koli. Koli itu kayak tisu, watu, apa? Itu jenenge apa? Keset ya. Apa tuh ya? Bahasa Indonesia apa? Koli itu. Ya gambarannya gini loh. Ketemplean apa kejatuhan kotoran cicak. Kalau kita ambil tisu ini, diambil gini, bersih, hilang. Tapi kalau diambil plastik atau ini, begini kan, ya tambah roto. Tambah roto. Ini namanya ghairu qali, enggak qali. Kalau itu namanya qali. Bahasa Indonesia apa? Menyerap. Mengangkat, menghilangkan. Biasa pokoknya lah. Keset, bener keset. Yang keempat, ghair muhtaram. Enggak terhormat. Enggak ada kehormatan benda itu. Jadi, yang pertama bendanya suci. Bendanya kering. Bendanya tadi koli tadi apa? Keset ya, bisa ngangkat kotoran. Yang ini ghair muhtaram, tidak punya nilai kehormatan. Lah, gambarannya berarti terus yang enggak boleh berarti pusat yang punya nilai kehormatan, makanan. Dume suge. Ini cawe pakai roti. Kono waktu saat roti. Roti itu muhtaram. Jangankan roti. Tulang aja dilarang oleh Rasulullah SAW karena itu makanannya bangsa jin. Dan kalau Rasulullah SAW bertanya, Rasulullah ngapain kok tulang nggak boleh pakai cawi? Innahu ta'amu ikhwanikum minal jin. Itu adalah makanan saudara-saudara kalian dari bangsa dari bangsa jin. Saudara-saudara kalian maksudnya adalah saudara-saudara jin-jin yang muslim. Itu dari bangsa jin. Jin itu juga makhluk biasa yang mereka itu memiliki apa ya? Hidup kayak kita. Karena Allah Subhanahu wa taala membahasakan dalam surat jin itu kunna tara'iqa qidada. Kami itu macam-macam. Ya ono jin muslim, ono jin kafir. Sing jin muslim ya ono jin Muhammadiyah, ono jin NU. Ono jin Salafi. Ini ono sing rajin ngaji, ono sing gak rajin ngaji. Macam-macam lah jin. Ini ono sing melok pengajian iki rutin, ono sing jarang-jarang melok. Dalam satu keterangan di siapa ya yang cerita ya di YouTube kok, dalam sebuah kajian di YouTube itu salah satu muridnya Syekh bin Baz itu cerita di suatu hari itu ada santri mahasiswa Jamiah Islamiyah. Zaman dulu pada waktu itu kan Syekh bin Baz saya rektor. Itu malam-malam kodor rumahnya Syekh bin Baz sambil ketakutan gitu. Saya keluar, ada apa? Ya Syekh, temanku sak kamar ku jin. Temanku sak kamar sih biasanya selalu bareng sama beliau itu, ternyata jin. Lah kok kamu tahu? Ceritanya itu Syekh, anak itu malam-malam masuk rumah, masuk kamar. Sudah rebahan, pintu durung tak tutup. Temanku mengatakan tutupan po pintu nih. Males, sampai tutupan. Tiba-tiba temanku tadi itu, dia tuh julurkan tangannya tuh jadi terbawa. Tuh pintu nutup. Orang ini takut, menculot tuh melanyur rumahnya Syekh bin Baz. Ini mengatakan, ya sudah. Akhirnya Syekh bin Baz itu ngutus murid-muridnya. Coba dicek, suruh orang itu menghadap ke sini. Ini, suruh orang itu menghadap ke sini.
Dibawa sama supirnya, dihadapkan ke Syekh bin Baz. Syekh bin Baz selalu bertanya, teman-teman tuh lo takut ini sama kamu. Kamu itu manusia apa jin? Saya jin ya Syekh. Saya jin. Loh, kalau kamu jin, kenapa kok harus ngerepot jadi orang? Ini menyerupai orang, dari membentuk wujud jadi orang. Merubah wujud jadi orang. Yo agar saya bisa belajar di UIM. Oh, jadi mahasiswa. Ini Benul LC. Kata Syekh bin Baz, kenapa kamu nggak ikut belajar, tapi dari alammu aja kan bisa? Ini kan nggak malah gak kate daftar, gak kate apa? Kate bayar. Saya mengatakan, ya Syekh, kalau saya masih berwujud jin, saya itu nggak bisa maksimal belajar karena gak ada absen. Gak ada absen, itu kalau ujiannya. Dari mana saya tahu kalau saya sudah menguasai pelajaran kalau ternyata nggak ada ujiannya, kono apa? Maka saya berwujud sebagai manusia agar di absen, agar ya tetap ikut ujian. Jadi saya tahu kalau saya itu lulus. Saya itu lulus. Oh ya sudah kalau begitu, gak apa-apa, lanjutkan. Tapi juga kayak gitu lagi ya. Wedeni wong. Enggak sih, enggak. Sejak peristiwa itu yang tahu kan berarti cuma Syekh bin Baz, supire, koncoi tadi. Kalau ternyata fulan itu jin. Semua mahasiswa Jamiah ngerti ini fulan itu manusia. Iya, fulan itu manusia. Jangan-jangan sampean jin. Repot. Mulai jin. Lah, cerita dari supirnya itu suatu hari itu beliau menuju ke Jamiah lah, ketemu sama orang tadi di tengah jalan. Yuk, bonceng yuk. Ikut mobil. Zaman itu kan di Saudi kan kalau sepeda motor toh. One mobil. Ikut yuk. Enggak usah, cepetan aku kok sampai. Ya wes kalau gitu wes kan jin toh. Jadi sopir itu berangkat itu benar. Sampai di kampus itu sudah ketemu orang tadi. Ya menengahi loh wong, memang sengaja ditutup. Lulus gitu ya, lulus dapat LC. Itu terus sama Syekh bin Baz itu dipanggil, ini tiketmu dan ini uang. Jadi untuk kamu pulang. Kata mengatakan saya nggak butuh tiket sih. Ini. Ya saya nggak butuh tiket, saya bisa pulang sendiri. Nah kan jin ya pakai angin. Dan saya nggak butuh duit, kan di alamku nggak butuh duit. Ya nggak butuh duit. Jadi ternyata jin pun ada yang lulus UIM. Akhirnya pulang ke kampung halamannya ngajar. Ini ngomong apa? Jadi nggak usah takut ya konsep jin. Jin itu ini makhluk biasa semacam kita. Jadi kaidahnya Ikrimah itu. Jin itu nek kapan manusia itu lebih mulia daripada jin. Manusia itu lebih mulia daripada jin. Tapi nek manusia itu takut sama jin itu kuat. Nek manusia itu kuat sama jin itu melemah. Makanya kan jin itu kuat di mana? Banyak hurafatnya. Di kampung yang banyak hurafatnya jin itu lah kuat. Oh no cerita nih. Tapi di tempat yang manusia itu nggak peduli dengan itu, lah jarang cerita kayak gitu. Di tempat-tempat yang meskipun tempat orang awam, tapi orang itu nggak percaya karo jin. Jin itu hilang. Gak ada cerita yang aneh-aneh. Cerita yang aneh-aneh itu di kampung-kampung pedalaman sing wedi-wedi karo jin gitu. Rata-rata cerita sing aneh-aneh itu muncul. Ya karena setan itu menjadi. Lah, salah satu di antara fikih syariat kita itu adalah sampai pun makanan jin itu diperhatikan oleh Rasulullah SAW. Jangan kamu cawi itu pakai tulang, karena itu makanan saudara-saudara kalian dari bangsa jin. Dari bangsa jin. Lah, kalau makanannya jin aja nggak boleh pakai BAB, cawi gitu ya. Maka makan manusia juga nggak boleh. Makanan binatang juga nggak boleh. Sama loh. Lebih utama mana? Ngurusi makanan jin atau makanan binatang? Makanan binatang ada di hadapan kita kok. Makanan jin nggak jelas. Tapi itu contoh muhtaram. Yang lainnya para ikhwatin azanillahu, wa iyyakum, contoh barang muhtaram adalah sesuatu yang di situ ada tulisan Al-Qur'an, ada tulisan zikir, kertas.
kertas yang ada tulisan zikir, kertas yang ada tulisan Al-Quran juga muhtaram. Nah, kalau 4 hal itu terpenuhi, maka itu namanya hajar istinja, batu istinja atau hajar syar'i. Jadi nggak mesti batu. Kayak semacam ini itu bisa dipakai untuk ini istinja atau istijmar. Kenapa? Ini tuh hajar istinja. Karena benda ini terpenuhi 4 syarat: suci, kering, terus keset, terus nggak muhtar. Memang untuk resik-resik kan barang ini. Yang semacam itu. Nah, itu yang tentang masalah ini. Karena beliau mengatakan di sini istajmara bi thalathati ahjar. Hajar di sini beliau mengatakan ahjarin wa nahwiha. Yani batu dan yang semisal batu. Yang semisal batu itu apa? Semua yang terpenuhi 4 syarat tadi, maka itu adalah yang semisal dengan batu. Yang semisal dengan batu. Syaratnya adalah tunakil mahal, yang bisa membersihkan, tempat keluarnya BAB tersebut atau bibis tersebut, buang hajat tersebut. Nah, para ulama pada zaman sekalian kita sepakat bahwa orang cawi istinja itu boleh pakai air, boleh pakai hajar, meskipun ada air. Ini beda antara istinja sama tayamum. Nek tayamum itu selagi masih ada air gak boleh tayamum. Tapi kalau istinja, meskipun air melimpah pakai tisu boleh. Meskipun air melimpah pakai tisu boleh, nggak ada masalah. Jadi misalnya dengan pipis udah redok dingin ngono ya. Orang pakai banyu lah nyeni mengkerut. Nyeni ngolah dinginan ngono ya. Akhirnya ngambil tisu, dilapi pipisnya itu pakai tisu 1, 2, 3, sudah selesai. Meskipun air melimpah, dan itu boleh. Ijma kalau ini. Makanya jangan dipermasalahkan kalau ada hotel, kalau ada bandara, sing gono banyu nih, nyantai aja. Ngono ribet. Bahkan temen di pesawat tuh kok pikir, Ustaz, kamar mandi nih, bisa apa Ustaz? Kamar mandi nih, gono airnya Ustaz, bet toh. Terus pipis piye Ustaz? Pakai tisu. Loh, boleh tuh Ustaz. Apa-apa. Pakai tisu. Ini bahkan kadang-kadang untuk ono air, padahal itu tulisannya air hanya untuk cuci muka, ngono ya. Ini enggak boleh untuk cawi. Nowekat pakai cawi. Akhir yo basah, yo becek semacam-macam. Ini fikihnya yang kurang diperhatikan. Jadi meskipun air melimpah, pakai tisu itu boleh. Ini pakai tisu itu boleh, meskipun air melimpah. Kenapa? Fikih istinja itu beda dengan fikih tayamum. Tayamum itu nggak boleh tayamum kalau nggak ada air. Kalau ada air, jadi nggak ada air. Para ulama kita itu hanya berselisih mana yang lebih utama, pakai tisu atau pakai tisu, pakai hajar watu atau pakai air. Itu aja yang terjadi perselisihan di kalangan para ulama. Rata-rata para ulama itu berpendapat semacam ini. Yang paling utama watu dulu baru air. Itu kata Syekh. Beliau mengatakan. Jadi, ya beliau mengatakan istajmara bi thalathati ahjar. Istijmar dengan 3 batu. Summa stanja bil ma', lalu disusul pakai air. Itu rata-rata para ulama, jumhur para ulama mengatakan istinja yang paling bagus itu pakai hajar, pakai tisu ya. Pakai tisu baru pakai air. Itu rata-rata. Alasannya karena kalau langsung pakai air itu tangannya belepotan kotoran. Lah ini langsung pakai air kan berarti tangannya itu sing ngresiki. Tangannya itu penuh dengan kotoran. Ini akhirnya mereka mengatakan yang paling bagus itu pakai tisu. Jadi yang kesentuh kotoran sing gede-gede itu tisu. Terus tisunya dibuang. Lah, tinggal yang pembersihannya itu pakai tangan dan air, pakai air dan tangan. Itu alasan mereka. Ini alasan mereka. Ini, tapi
Yani sebagian ahli ilmi yani mengatakan yani itu yang paling bagus, oke lah. Tapi kalau harus milih batu tok atau air tok. Kalau batu tok dan air tok itu pun terjadi perselisihan di kalangan para ulama. Di zaman dahulu tapi ya. Kalau zaman sekarang kayaknya semua ulama mengatakan paling bagus pakai air. Di zaman dahulu sebagian ahli ilmi itu mengatakan kalau ada air, kalau ada batu, maka yang sunnah pakai watu. Dan itu adalah salah satu di antara yang berpendapat dengan itu adalah Umar bin Khattab. Bahkan Umar bin Khattab itu mengingkari istinja pakai air. Ini. Jadi Umar itu mengingkari istinja pakai air. Lucu ya, tatkala beliau bertanya, ditanya, "Ngapain jenengan kok istinja enggak pakai air?" "Lah kalau aku istinja pakai air lah tanganku bau terus." Kenapa? Itu sangat masuk akal kalau kita pahami dengan kondisi lapangan zaman itu. Pertama, air di zaman mereka dikit. Sehingga untuk biur itu rano. Air zaman mereka dikit. Yang kedua, zaman itu belum ada sabun. Nah, pas BAB terus pas lengket ngono. Terus bersih pakai air. Ya meskipun jenengan sabun nemping lurut dulu kadang-kadang sik bau. Sabunan di sabun ping 2 tuh kadang-kadang masih bau. Apa main zaman itu dulu ngono? Sabun nih, makanya Umar mengatakannya aku itu BAB terus cawi pakai air itu tanganku mesti bau terus, kata beliau. Tapi fikih itu menjadi gak ada dengan zaman sekarang, air melimpah, banyak alat pembersih. Jadi banyak alat untuk membersihkan. Dan secara umum membersihkan pakai air itu lebih utama. Kenapa? Membersihkan pakai air itu izalatul ain. Benar-benar barangnya itu hilang, baunya hilang, rasanya hilang, warna hilang. Tapi ini istinja itu pakai air, pakai batu atau pakai tisu, itu mesti nyisong. Tapi sudah dianggap suci oleh syariat, sudah dianggap suci oleh syariat. Wallahu a'lam. Tapi yang tadi yang saya perhatikan ya, kawan. Jadi benar-benar jadi pakai tisu itu sah meskipun ada air. Jadi nggak usah dipermasalahkan kalau kemudian ada WAB itu udah boleh banyak ini anu tisu tak pergi sih nggak kau muslim itu kafir. Oh nggak usah ngomong kafir, nggak usah ngomong muslim. Jadi kan di bandara kemudian pipis terus kono banyu kan enggak banyu adanya tisu ditekan gitu tuh, ditekan gas itu pakai angin hilang. Di WC-nya hilang, tapi kan di duburnya jenengan tekan pakai opo? Tekan pakai adanya tisu. Ya sudah lah, nggak usah ngomong kak bener plus gitu, dasar negara kafir. Terus nggak usah kayak gitu. Boleh ya kawan. Jangankan nggak ada air, ada air pun pakai tisu itu boleh. Ini pakai tisu itu boleh. Tidak ada khilaf di kalangan ulama mengenai masalah itu. Para ulama kita itu hanya berselisih. Mana lebih utama, pakai batu atau pakai air? Itu aja yang diperselisihkan oleh para ulama. Lalu beliau mengatakan di akhir, jadi nggak boleh istijmar pakai raus. Raus itu kenapa nggak boleh? Kotoran. Kenapa? Ya karena najis. Nggak boleh pakai apa? Pakai tulang. Kenapa? Makanannya jin. Nggak boleh pakai semua yang punya kehormatan. Kabarnya tadi, makanannya orang, makanannya binatang, makanannya jin. Jadi kemudian ada sesuatu yang ini tertulis dalamnya yani firman Allah atau zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, maka semua itu nggak boleh dipakai untuk BAB tersebut. Tapi ya ikhwan, yang diperbolehkan untuk pakai tisu ini syaratnya hanya istinja. Jadi insyaallah nanti kita bahas tentang masalah bab yang setelahnya ini, menghilangkan benda najis. Jadi menghilangkan benda secara umum ya, saya katakan kasih mukaddimah. Yang menghilangkan benda najis itu intinya adalah izalatul ain. Izalatul ain itu menghilangkan zat. Kena najis itu dibersihkan dengan air sampai zalatul ain, zatnya hilang. Maksudnya baunya hilang, warnanya hilang, rasanya hilang. Maka berarti telah suci. Kecuali ada dalil khusus yang itu dianggap suci oleh syariat meskipun belum hilang. Salah satunya adalah istinja. Istinja itu boleh pakai tisu, boleh pakai batu. Syaratnya 3. Diusap yang pertama itu sing gede-gede, hilang. Terus susul yang kedua, susul yang ketiga, sudah itu dianggap suci.
meskipun kita yakin zatnya masih ada. Ini gak percaya? Coba sampean pakai tisu. Coba sampean pakai tisu. Tuh, ngono ya. Ngambil lagi 2, ngambil lagi 3 terus dibuang ke tempat sampah. Setelah itu terus demok pakai tangan. Daerah itu dia semua. Terus dilatan. Rasanya lah, itu di bau itu bau kasihan. Didilat. Berarti sebenarnya zat najisnya belum hilang. Sebenarnya zat najisnya itu belum hilang. Hanya oleh syariat sudah dikatakan suci. Maka itu suci. Maka itu suci. Lah, itu hanya untuk istinja. Itu hanya untuk istinja. Lah, istinja itu ya ikhwan, dikatakan istinja jika terpenuhi 2 syarat. Yang pertama, barangnya itu masih basah. Nggak kemudian wis kering. Yang kedua, belum pindah dari tempatnya. Istinja itu dinamakan istinja, syarat utamanya adalah belum pindah dari tempatnya. Nek wis pindah dari tempatnya, itu sudah tidak namanya istinja. Kaidahnya harus kembali kepada kaidah umum, izalatul ain, menghilangkan ain. Contohnya begini. Itu BAB. BAB pas mencret. Jadi metu itu karo nyiprat. Pas metu itu karo nyiprat. Nyiprat itu nyiprat itu sebagiannya kena paha. Bagiannya kena paha. Jadi ini Ustaz pakai tisu boleh. Akhirnya sini paha itu cuma diresiki pakai tisu. Boleh? Enggak. Itu tetap najis. Kenapa? Di paha itu sudah bukan istinja. Yang istinja itu ya di panggonan metu itu toh. Yang istinja itu mahallul huruj, tempat keluar itu istinja. Tapi kalau sudah pindah tempat ke paha, ke kaki, maka itu sudah badan kena najis. Badan kena najis itu harus dihilangkan sampai zalatil ain. Benar najisnya itu hilang. Jadi karena sudah tidak lagi namanya istinja. Istinja itu ya hanya di situ tok itu. Yang hanya di situ tok itu namanya istinja. Wallahu alam bi-shawab. Nah. Tapi insyaallah subhanahu wa taala ini yang kita pelajari. Sebelum Anda tutup, ada yang mau disampaikan, monggo berkomentar. Kalau setelah dibaca syariah itu kan pakai pakaian lagi, kena pakaian ini. Posisi itu. Kalau dalam posisi itu, jadi dalam posisi itu, jadi pakaian yang dipakai pada waktu setelah istinja, kemudian ada yang kena, itu nggak ada masalah. Itu jadi nggak ada masalah. Kalau memang itu efek, jadi kalau memang itu efek. Lah, kenapa? Ya karena konsekuensi. Dikatakan Rasulullah suci berarti konsekuensinya adalah suci. Tapi kalau kemudian sudah kering, gitu ya, sudah kering, sudah lama, sudah kering gitu, kemudian dipakai baju, kemudian efek, gitu ya, yang luar bagian itu najis. Kenapa? Karena tatkala dia itu sudah kering, maka berarti, tapi kalau sudah kering nggak bau ya, nggak bau. Ya sudah kalau semacam itu tadi. Wallahu a'lam. Karena efek dari hukum itu nggak mungkin keluar dari hukum. Wallahu a'lam. Nah, tapi mereka insyaallah subhanahu wa ta'ala yang kita pelajari, insyaallah kita lanjutkan pada waktu yang akan datang biidznillah subhanahu wa ta'ala. Masalah tentang benda-benda najis dan cara untuk membersihkannya. Tapi kita akhiri majelis kita. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.